Halo Tunan Max Viewers, mungkin muka gue nggak familiar Ridwan, Bobby, atau Hilsat. Tapi berhubung mereka kali ini pada liburan lebaran dan event kali ini di hari kedua lebaran, mulainya jadinya giliran gue yang tampil. By the way, nama gue Audi, dan kali ini kita akan mereview Porsche Carrera S di Singapura loh kita reviewnya, nggak di Singapura. Check it out. Desain eksteriornya sebenarnya nggak banyak perubahan ya dibandingkan dengan versi sebelum facelift. Paling signifikan itu kita bisa lihat pada aksen LED stripe yang model baru, lalu ada air intake di bumper depan, plus lampu depan dengan LED projector seperti pada model Porsche yang kekinian. Lampu belakang, sumpah sih sekarang jadi mirip sama macan, plus aksen grill di bagian ventilasi mesin di bawah kaca belakang sekarang berubah. Dulunya horizontal, sekarang jadi vertikal, yang katanya terinspirasi dari Porsche 911 901 Classic. Sedangkan kalau kita lihat dari samping, gak banyak perubahan selain velg dengan desain baru, yang kebetulan pada versi yang kita coba kali ini sudah memakai optional black coated wheels, dan door handle yang mirip dengan model-model Volkswagen Group lainnya. Basically, perubahannya gak terlalu signifikan ya, meskipun mobil ini sekarang lebih pendek 0,4 inch dibandingin versi sebelum facelift. Untuk interior sendiri, perubahannya sebenarnya gak banyak dibandingin versi sebelumnya ya. Materialnya tetap bagus, build quality-nya excellent. Tapi perubahan paling signifikan tuh ada di steering wheel. Steering wheel-nya atau steer-nya ya bahasanya, itu sekarang mengadop punyanya 918 Supercar itu loh. Nah, dia leather wrap sudah pasti, sama 3-spoke, plus ada metal insert di dalamnya. Kelihatan jauh lebih berkelas sih, jujur aja. Lalu selain itu juga, improvement paling signifikan pada mobil ini juga terletak pada layar HUD di tengahnya. Jadi layar HUD di tengahnya ini sekarang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Google View, bahkan Google Street View. Jadi 7 inci ini juga sekarang support multi-touch. Ya, lebih dari cukup sih untuk sebuah sports car. Untuk setting bangkunya sendiri, pengaturannya sudah full electric. Jadi, lo mau recline, naik turun, atau lambar support, ya kursinya sendiri sudah kursi sport ya, jadi sangat sportif. Pengaturan elektriknya juga sudah di kanan dan di kiri. Jadinya ya untuk mencari posisi yang ideal untuk mengemudi mobil seperti ini itu sangat sama sekali nggak susah ya. Kita juga bisa ngelihat bahwa dengan penggunaan rear engine ini menyebabkan Porsche 911 Carrera ini punya bangku belakang yang nggak sampai gimana-gimana banget sih bangku belakangnya, tapi modern enough lah kalau mau naruh anak-anak di belakang gitu ibaratnya. Jadi bisa sampai belanja sambil bawa anak-anak di belakang. Siapa sih nggak mau naik Porsche? Model yang kita akan coba kali ini adalah Porsche Carrera S. Jadi Carrera yang lama itu untuk versi S-nya dia pakai mesin 3,8 flat, normal aspirated ya. Yang baru ini 3,0, tapi twin turbo atau bi-turbo lah mereka bilangnya. Power 420, mungkin cukupan ya buat sports car, sorry. Tapi torsinya 500 Nm. Available-nya juga dari 1700. Di luar perbedaan-perbedaan untuk di versi terbaru ini tetap sebuah 911 ya. Yang performanya, handlingnya, engine-nya itu highly respected di kelasnya. Ya, sport car Jerman, wajar lah ibaratnya. Tapi ada juga sih kritik-kritiknya. Om Clarkson pernah ngomong ini nggak lebih dari glorified Beetle katanya. VW Beetle yang dimuliakan, bahasa Indonesianya lah ibaratnya. Tapi apa bener handlingnya sama performanya? Kita coba aja yuk untuk lebih jelasnya. Untuk Porsche Carrera S terbaru ini merupakan Carrera yang penuh dengan kontroversi. Ini merupakan Carrera pertama ya di garis darah Porsche yang pakai turbo. Jadi 911 Carrera itu selalu normally aspirated. Baru pertama kali Porsche mengapply turbo di 911 Carrera ini. Beberapa fans sih kecewa, tapi life goes on ya. Lagi pula turbo bikin powernya jadi 20 HP lebih besar daripada 911 Carrera sebelumnya yang pakai mesin 3,8 liter. Bayangkan, 3,8 liter, ini 3,0 liter, tapi 20 HP lebih gede. Bagus kan improvementnya. Selain 20 HP lebih besar juga, torsinya juga improve banget, 50 Nm. Jadi yang sebelumnya 3,8 liter itu 450 Nm, yang ini 500 Nm. Available dari 1700.
bayangin 1700 rpm dengan RPM idle roughly di 900, RPM jalan itu paling 1000-an. Otomatis coba dikit, kerasa banget akselerasi. Seperti gue bilang tadi, mesin 3,0 420 HP 500 Nm. Klaim Porsche, mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 hanya dalam 3,9 detik. Which memasukkan mobil ini dalam kategori sub 4 second car ya, berarti ya. Tapi untuk mencoba 0 sampai 100 di Singapura, forget it lah. Gue nggak mau di blacklist gara-gara lewat speed limit, kena speed kamera. Nanti ya, bisa kita pinjam lagi. Porsche sudah melengkapi mobil ini dengan apa yang disebut dengan Porsche Sound Symposium. Jadi dia membocorkan ya, dia ada valve di belakang exhaust-nya itu, dia membocorkan suara raungan flat six-nya ini ke dalam ruangan mesin. Jadi suara yang kita dengar itu benar-benar suara natural dari engine-nya, tapi dia cuma di-amplify ya, diperbesar aja. Nggak kayak mungkin M5 yang suaranya suara engine-enginean dari speaker mobil. Beda, ini beda. Suspensi PASM atau Porsche Active Suspension Management sekarang menjadi standar di seluruh varian 911. Untuk handling sendiri khas karakter Porsche. Dia sharp, tapi nggak sampai ajur-ajurutan ya. Ini kebetulan saya pakai di sport, jadi dia cukup tajam. Tapi surprisingly civilized ya handlingnya. Kalau saya pindah ke normal, respon engine, respon gasnya semuanya juga jadi sedikit lebih halus, nggak meledak. Suspensi juga masih cukup nyaman sih. Singkatnya daily usage sih more than enough. Nah juga ada satu hal yang ingin saya sorot. Ada satu button di tengah jok dialnya ini, button of fun lah istilahnya. Jadi begitu kita tekan tombol ini, ya itu yang kita dapat. Jadi engine akan immediately turunin satu gigi. Dia akan milih, dia bilang dia akan milih engine, dia akan milih gigi yang lebih optimal. Lalu otomatis akselerasi semuanya dioptimize, membuat nyalip mobil ke depan tuh gampang banget, benar-benar gampang banget. Kita coba lagi ya. Sih kalau saya aktifin tombol ini langsung, dan harus dimatiin lagi. Kalau nggak dimatiin lagi, dia akan menurunkan RPM-nya sendiri. Jadi intinya sih sebenarnya kayak boost-nya M Plus ya, kalau nggak salah M Plus di M button BMW, tapi ini bekerja dengan cara menurunkan gigi dan membuat akselerasi jauh lebih enak. Oke, kita sampai pada akhir kesimpulan kali ini. Carrera 911S ini sekarang biarpun dia dilengkapi dengan mesin turbo, tapi geraungan inline six-nya masih tetap ada. Performance-nya tidak diragukan lagi. Handling-nya juga masih tetap sharp seperti umumnya Porsche. Jadi, siapa bilang perubahan itu nggak membawa hal yang lebih baik ya. Sekian dari Autonet Max. Saya Audi. Klik like, share, atau beli komen buat ke kami semua biar kami bisa bikin video-video lain. See ya. Oke, dari itu aja terbawa komen. Oke. Ini cepet banget tapi sih baterainya. Iya, oke, kita beberes dulu. Ntar kena speed kamera, nggak bisa masuk Singapura lagi tuh. Cut ulang-ulang. Gue nggak mau di blacklist. Kita coba yuk jalan. Udah jalan cuy. Oke. Record? Ya. Tapi torsinya. Please follow the road for 500 meters. Damn, kenapa ada? Shut up. No, go.